itu sebetulnya lebih pada proses pembekalan buat orang tuanya. Pembekalan, ya, pembekalan buat orang tua. Jadi Anda ngerti gitu loh. Oh, cara deketinnya gimana? Oh, cara ngajarinnya seperti apa? Anak kayak gini, gitu kan ya. Nah, jadi saya akan coba untuk melakukan review terlebih dahulu. Wah, jadi yang direview itu sekarang bukan cuma HP, Pak. Bukan cuma HP ya. Tapi hasil laporan sidik jari pun bisa direview sekarang ya. Oke. Nah, jadi gini. Pertama, yang nampak sekali bisa dibilang apa ya namanya ya? Kelihatan banget di sini kan ini ada angka 100% limbik. Iya. 100% limbik. 100% limbik itu kan artinya bahwa faktor perasaan itu akan sangat mempengaruhi sekali perilaku. Dominan. Dominan banget. Nah, bisa dibayangin nggak Pak, kalau orang belajar pakai perasaan? Oke, coba Pak, belajar pakai perasaan Pak. Kalau orang belajar pakai perasaan, nek guru nelek kan ra gelem Pak. Nek guru ayu gelem Pak. Masuk, masuk. Masuk, loh ya, loh kan kata kunci belajar kan senang tuh Pak, gitu kan ya. Kata kunci belajar loh. Nek guru ayu kan didelok kan enak gitu loh Pak. Oh, gurune wis tuwa, judes, ngomongnya ra enak, mambu sisan. Wah, wis angel, Pak. Jadi faktor lingkungan, faktor suasana mempengaruhi sekali proses belajarnya. Ya, mempengaruhi sekali proses belajarnya. Nah, cuman kan gini, 100% limbik itu kadang-kadang kita kan asumsikan anaknya, waduh ini jadi susah dong kalau semuanya pakai perasaan gitu kan ya. Jadi berat dong kalau gini caranya. Saya harus jelasin terlebih dahulu. 100% limbik itu bukan terus kemudian dia tidak punya nalar atau dia tidak punya keyakinan, bukan seperti itu. Pada dasarnya dia memiliki semuanya itu. Ya. Cuman artinya kalau bicara tentang profesi, bicara soal profesi, ya lebih optimal terhadap apa yang jadi hobinya saya ya. Apa yang jadi kesenangannya saya, apa yang jadi kenyamanannya saya itu tinggi sekali gitu loh Pak. Untuk anak yang modelnya kayak gini. Jadi kan kita nggak bisa main paksa ya model anak kayak gini, bener-bener main tarik ulur banget gitu loh sama dia gitu loh. Ya. Nah, cuman sekarang kita mau lihat. Tentunya akan lebih sulit ketika orang limbik ini, orang yang modelnya limbik ini, kalau kecerdasan emosinya rendah, itu akan lebih sulit. Nah, sekarang kita lihat, kalau pada angka kecerdasan emosi, di sini kecerdasan emosinya baik. Oke, kecerdasan emosinya baik. Ya. Nah, terus kemudian pengendalian dirinya juga sebetulnya juga bagus. Bagus. Terus kepekaannya juga oke. Anak kayak gini. Jadi istilahnya kemampuan dia ngontrol dirinya juga oke sebetulnya orang kayak gini. Jadi jangan khawatir gitu ya. Jadi dia bukan orang yang baperan-baperan amat juga enggak gitu kan ya. Ya bisa cukup optimal untuk beradaptasi di sebuah lingkungan gitu loh. Optimal untuk bisa beradaptasi pada sebuah lingkungan. Nah, jadi kalau optimal untuk beradaptasi pada sebuah lingkungan kan sebetulnya anak untuk megang ngasuh anak kayak gini kan harusnya nggak terlalu sulit gitu loh ya. Cuman memang limbik ya, limbik ya 100% dengan spontanitas yang tinggi. Oh. Jadi kan kelihatan ya, nek ra seneng ya wis langsung gitu loh, Pak. Jadi nggak tahan-tahan gitu kan. Wis langsung aja ditunjukin sama dia. Saya nggak suka, saya nggak nyaman ya langsung aja dia tunjukin. Kalau model orang kayak gini gitu ya. Jadi kalau menurut saya ya kita yang ngadepinnya nggak usah nafsu dulu gitu loh Ibu. Kalau dia lagi nunjukin sebuah reaksi karena dia orang yang ekspresif. Nah, ya ekspresif. Dan faktor perasaan jadi sangat penting. Nah, ini agak sulit nih
Kalau bapaknya LDRan berarti kan agak jarang ketemu sama anak kayak gini gitu kan ya Pak ya. Nah, sedangkan kita kan kepengen kan ada emosi yang terjalin dengan baik nih. Walaupun bapaknya di luar kota gitu kan ya. Nah, jadi ya sering-sering video call aja lah Pak. Gitu, apa kabar? Halo, halo. Nah, kayak gitu-gitulah. Ya, agar supaya secara emosi bisa tetap kebangun dengan baik. Nah, kalau bicara soal bakat nih, ini bicara soal bakat ya. Gini, kalau semua grafik sudah lewat posisi 8%, oke ya, semua grafik sudah lewat posisi 8%. Jadi gini Pak, ini kan berarti kan tadi ya dari grafik yang atas sampai bawah itu kan semuanya kan hampir rata kayak gitu ya, hampir rata. Hampir rata itu kan berarti kan sebetulnya memiliki respon yang sama, punya dia respon yang sama. Dia punya respon yang sama. Nah, kalau punya respon yang sama tuh maksudnya apa sih? Maksudnya apa sih? Jadi gini, Pak. Anggap aja gini, Pak. Bapak punya motor, misalkan, Bapak punya motor, ya. Kemampuan mesinnya oke, ya. Kemudian kemampuan pengeremannya oke, ya. Terus kemudian kelistrikannya bagus. Shock breaker jalan. Standar. Ngerti, Pak, maksudnya standar. Standar. Jadi kalau standar, artinya kan sebetulnya dia bisa jalan dengan baik gitu ya. Jadi dia bukan orang yang kesulitan, artinya contoh misalkan bukan jadi remnya yang kepakeman atau jadi terlalu blong gitu kan, itu kan jadi susah. Jadi menurut saya kalau kita ketemu grafik yang cenderung rata gitu ya, malah sebetulnya itu suatu hal yang bagus. Bagus tuh artinya bahwa dia punya kemampuan yang sama kuatnya, kemampuan melihat, mendengar, bergerak, berpikir, berkreasi, berelasi. Itu sama baiknya. Nah, cuma memang kecepatan itu ada pada grafik yang ada di atas 10%. Kecepatan tuh di sini. Nah, sekarang kita lihat Pak, Bu. Kalau kecepatannya ada di proses pengamatan observasi dan tren, biasanya yang kayak gini seneng bolang. Ya. Senang kegiatan outdoor. Orang seperti ini. Ya. Senang kegiatan outdoor. Nah, kemudian ini ada gerakan operasional. Gerakan operasional itu adalah orang yang secara motorik itu aktif. Motorik aktif. Jadi, kalau ibu berharap punya anak kalem, mendingan bikin lagi. Bukan modelnya. Terus kebayang nggak orang kayak gini, terus disuruh belajar, duduk, anteng, cuman merhatiin guru gitu. Bosen. Kok kayaknya nggak menarik ya. Nah, tapi kalau sama bapaknya misalkan diajak, yuk, kita ke lapangan sepak bola, bal-balan yuk, gitu. Wah, cepet, cepet sekali orang seperti ini, gitu ya. Nah, cuman berarti di sini saya harus ngambil titik yang jelas dulu ya buat ibu dan bapak ya. Jadi kalau dibilang apakah anak ini punya ciri khas akademis, jawabannya tidak. Bukan orang ciri khas akademis. Maksudnya gini loh, ciri khas akademis kan orang yang doyan banget ya Bu ya, doyan banget mbak matematika gitu ya, doyan banget mbak fisika, kimia, biologi itu doyan banget gitu loh. Bisa diajarin nggak? Bisa. Cara ngajarinnya gimana? Sabar. Terus tadi yang paling penting, yang ngajarinnya enak nggak? Kalau yang ngajarinnya nggak enak, nggak mau. Nah, ini nih yang jadi tantangannya ntar di situ gitu kan. Iya. Itu jadi tantangannya. Makanya sebetulnya kalau kita lihat salah satu referensi tertinggi ya dan cukup prima gitu ya, yang nilainya tinggi ya. Pendidikan olahraga ini kan A, nilainya 90 tuh. Kegiatan fisik atau misalkan kayak seni rupa
juga tinggi. Nah, sekarang kita lihat Ibu, misalkan di sini. Nah, ilmu keperawatan, angkanya sampai 100%. Tahu nggak, seorang perawat itu harus gimana sih sebetulnya? Seorang perawat itu adalah orang yang punya perhatian perhatian yang baik sama pasiennya. Jadi Ki bocah apian banget loh Pak. Tapi tolong hati-hati. Tolong hati-hati. Dia juga bisa terpengaruh oleh lingkungan. Nggak enak, mbek koncone, nek dijak endi, nek ora melu ra enak. Ya, nah jadi tugasnya ibu dan bapak adalah bikin dia nggak enak kalau sampai ngelarani atau sampai gimana gitu sama bapak ibunya. Nah, itu paling penting. Jadi maksudnya biar ibu sama bapak posisinya bisa jauh lebih kuat ya. Biar posisinya jauh lebih bagus lah. Gitu. Tapi secara umum, jadi kalau dilihat dari hasil laporan kayak gini ya, hasil laporan seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Orang ini orientasinya lebih ke service. Ngerti nggak maksudnya service, Pak? Pelayanan. Services. Jadi Pak, kayak orang kayak gini terus disuruh, ayo kamu jualan, tuh orang itu tawarin gitu. Itu pasti ada perasaan, oh duh, takut ditolak atau apa. Pasti ada perasaan seperti itu. Tapi kalau hubungannya dengan faktor pelayanan, dia sangat kuat. Tapi Ibu tahu ya, sekarang kalau Ibu berhadapan dengan orang yang cenderung perasa, harus kayak gimana tuh? Tenang aja, nggak usah pakai marah-marah. Senyum aja gitu loh. Beres urusannya. Nah, ini maaf nih, kalau saya cerita kayak gini ya, ini udah sejauh ini saya cerita gini. Ini kira-kira mirip sama ibunya atau mirip sama bapaknya ini? Karena sidik jari turunan loh. Mirip siapa ya? Siapa ya? Dua-duanya kayaknya. Ayahnya kalem soalnya. Bapaknya kalem ya masalahnya ya modelnya. Kalem. Oh, ini bukan yang kalem-kalem gitu loh Pak loh. Ini tipikal yang secara fisik lebih nampak lebih aktif. Ya, lebih aktif. Ya. Oke. Oke, berarti sekarang pertanyaannya adalah gimana cara memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Hanan dengan karakter genetik yang dilaporkan seperti di full report ini gitu kan ya. Jadi kan berarti kan di sini pertanyaannya gimana caranya kita mengoptimalkan orang generalis gitu ya Pak ya, Bu ya, orang generalis. Oke. Orang generalis itu nggak usah diblok gitu loh. Kamu bisanya ini nggak usah. Cobain aja dulu. Dia tuh milihnya gampang loh Pak, Bu. Dia tuh milihnya gampang. Senang atau tidak senang. Jadi artinya gini, dia bisa pintar matematika nggak? Bisa. Syaratnya tadi gurunya enak ya. Dasarnya itu aja kan. Ya kan? Dia bisa pintar sepak bola nggak? Bisa. Karena pada dasarnya dia punya kemampuan yang baik. Jadi artinya faktor lingkungan akan mempengaruhi sekali. Orang seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau bicara soal peluang ngarahin, justru yang kayak gini Bapak Ibu punya peluang buat ngarahin. Kira-kira dia mau jadi apa, kira-kira dia pengen apa. Sangat mungkin sekali untuk diarahkan anak seperti ini. Ya. Cuman kebayangkan sekali lagi ya, ini saya kalau di umur segini yang jadi titik berat saya masalah pengasuhan ya. Titik berat saya jadi masalah pengasuhan gitu ya. Faktor perhatian jadi sangat penting loh untuk tipikal orang yang kayak gini loh. Ya, jangan cuek-cuek banget ya sama anak ya. Walaupun bapaknya agak jauh tuh gitu kan ya. Bapaknya agak jauh gitu kan. Karena faktor perasaannya tinggi ya saya kepengen dia tetap lebih dekat sama anaknya. Oke, jadi kalau untuk masalah memaksimalkan potensi, pada dasarnya faktor lingkungan berpengaruh dan kita nggak usah blocking dulu dia kira-kira larinya kemana gitu kan. Cuman memang kalau menurut pengalaman saya nih, mohon maaf Bapak Ibu, menurut pengalaman saya, bisa dibilang 70-80% anak model kayak gini memang nggak terlalu menyenangi kegiatan yang bersifat akademis. Nggak terlalu. Saya katakan ya, 70-80% ya, artinya masih ada peluang 20% ya. Jadi nanti kalau seandainya Bapak Ibu melihat gejala itu, ya berarti emang nggak bisa dipaksain ke situ. Ya, nggak bisa dipaksain ke situ. Oke.
Hanan seperti pada hasil terlapor berkecenderungan memiliki skill minat pada dokter gigi dan ilmu keperawatan. Sebentar, coba saya lihat skillnya. Oke, ini skornya tinggi ya. Orang limbik itu biasanya cukup dekat dengan hal-hal yang bersifat keindahan, seni, karena rasa. Nah, kedokteran gigi itu hubungannya dengan seni. Nah, jadi ini salah satu hubungannya dengan seni. Jadi kedokteran artistik gitu loh ya, Bapak Ibu ya, kedokteran artistik. Jadi artinya sebenarnya secara proses penjiwaan itu sangat mungkin sekali untuk ke sana. Nah, ilmu yang mendukung tentunya ada pada IPA, matematika, fisika, biologi, kimia. Nah, untuk diketahui pada hasil terlapor, minat dan skill pada jurusan matematika, fisika masing-masing 40%. Gitu ya, Bu ya. Nah, kemudian skillnya juga 75% gitu ya. Skill 75%. Oke. Ini gimana Pak? Apakah masih ada kemungkinan? Ada. Ada, bukannya nggak ada kemungkinan. Nah, kita ngelihat di sini, motivasinya rendah ya. Motivasinya rendah. Kalau motivasinya rendah, artinya kan sebenarnya nggak doyan ya. Betul kan? Berarti kan pertanyaannya gimana caranya biar bisa jadi doyan? Gurunya berarti kan penting banget kan? Yang ngajarinnya penting banget kan? Faktor orang yang mendeketinnya dia kan penting banget kan? Misalkan gini, dia mengidolakan guru matematika misalkan gitu. Skillnya nggak gede-gede amat, tapi dia masih punya dasarnya usaha gitu loh Bapak Ibu loh. Dia masih punya usaha untuk dia tetap mau, tetap bisa. Sangat mungkin. Ya, dorongan tinggi sangat mungkin. Nah, cuman kalau saya secara pribadi, ini kan effort yang tinggi ya. Ini kan effort yang tinggi sekali sebetulnya ya. Effort yang tinggi sekali. Nah, kalau saya lihat, ini seperti kayak ada di kalau saya yang memberikan rekomendasi ya, ada di kesejahteraan sosial, sosiologi, ya kan ya. Nah, terus kemudian belajar ilmu bisnis juga oke. Ya, belajar ilmu bisnis juga oke. Nah, kalau kebetulan keperawatan ini paling oke. Karena tadi ya atensi terhadap orang juga bagus. Ya. Nah, cuman kalau bicara soal kedokteran, karena di Indonesia ini kurikulumnya istilahnya apa ya namanya ya, IPA based banget gitu ya. Apa-apa kan larinya kan ke IPA gitu ya. Larinya ke IPA. Jadi faktor tenaga pengajarnya jadi sangat penting. Jadi orang kayak gini nggak bisa ketemu guru yang cuek-cuek aja gitu loh Ibu loh. Jadi dia tuh pengennya gurunya lebih banyak interaksi. Nah, kalau itu dia dapat, sangat mungkin dia bisa dapat. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, kebanyakan hasil Hanan balance persentase semua, hampir rata semua. Bagaimana cara mengetahui kecenderungan berpikir dan perasaan sesuai dengan modal genetiknya? Oke. Jadi kalau di sini, sorry. Di sini rata, di sini cenderung tidak ada yang lewat dari 25%. Ini buka tutup banget. Kadang bisa dideketin, kadang enggak. Pengambilan keputusan juga bisa bermain dua-duanya sebetulnya gitu ya. Jadi kalau bicara tentang pendekatan seperti apa, saya melihat tetap pendekatannya yang 10% ke atas. Dua aspek ini, pengamatan observasi, pengamatan tren, dan gerakan operasional. Kuatnya di sini. Nah, kalau kuat di sini, Bapak Ibu, contoh yang paling gampang kalau ngasih edukasi sama dia, misalkan adalah main ke kebun binatang. Yuk lihat binatang, lihat ini, lihat ini. Tanda kutip ya, Bapak Ibu ya. Anak jangan dikerem di rumah aja. Itu modal genetiknya.
Jadi artinya, saya juga paham ini pandemi, paham. Prokes tetap harus dijaga gitu kan. Cuman artinya kegiatan outdoor activities itu akan bisa membangun dia banget. Nah, jadi kelihatan ini bukan anak rumahan ya, bukan. Iya. Ya, bukan Ayahnya anak rumahan. banget. Oke, sampai di sini ayahnya banget ya. Ayahnya banget. Trail Pak, trail, motor trail Pak. Oh. Ayo dah, crosser Pak. Wah, kan? Lingkungan sekitar dan gerak tubuh. Itu sangat bisa optimal. Jadi menurut saya, tadi saya bilang ya, kalau dari data ya, 70-80% larinya ke bukan akademis. Ke non-akademis. Ya, 70-80% larinya non-akademis. Nah, yang angka 20-30%, itu orang tuanya tuh atensi banget dengan hal-hal yang bersifat akademis dan benar-benar bisa menyediakan, benar-benar bisa memfasilitasi kebutuhan akademis yang dia butuhkan. Saya kembalikan sama Bapak sama Ibu. Kira-kira kita mau drive kemana? Ya. Oke. Kemudian berikutnya, maksud membaca hasil bagian mental capacity lingkaran kuning dan orange. Kuningnya nggak banyak, oranye juga nggak banyak. Artinya nyantai. Nggak pakai ambisi. Jalan aja. Jadi ini bukan orang yang harus, kudu, wajib, gimana-gimana. Ngalir aja. Anda bayangin, Anda sedang mengasuh orang yang tidak ambisius, terus Anda ambisius. Nggak akan nyambung nanti. Ya, nggak akan nyambung. Ya. Oke. Berikutnya, apakah baiknya bakat genetik yang ada pada anak dikembangkan atau kita yang memperbaiki atau mengasah kemampuan yang kurang dimiliki pada anak sehingga dia bisa multitasking lebih Sebentar Ibu, saya belum bisa memahami pertanyaan Ibu nih. Maksudnya gimana Ibu? Pertanyaan pertama gimana Bu? Jadi kan potensi itu kan ada yang grafiknya itu kan ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, baiknya kita itu lebih memaksimalkan yang tinggi atau yang kurang itu kita jadikan rata gitu loh Pak, biar bisa punya skill yang banyak. Itu penting mana? Penting grafik yang tinggi. Jadi gini. Orang akan cenderung melakukan sesuatu yang dia rasa dia bisa dulu. Oke? Orang akan cenderung melakukan sesuatu yang dia rasa dia bisa dulu. Jadi kalau kita memaksakan dia melakukan sesuatu yang dia rasa dia nggak bisa, itu malah nggak optimal. Ini maaf, contoh tadi saya kasih contoh, maaf, cuman contoh. Tadi saya bilang, dari kecil sama bapaknya diajakin motor cross. Misal, ini cuma contoh, motor cross. Itu kan berarti kan memenuhi dua kebutuhan dia kan. Oke, kebutuhan outdoor activities-nya, kemudian kebutuhan gerak tubuhnya. Nah, setelah dua kebutuhan itu terpenuhi, maka dia akan melihat titik-titik yang lain. Contoh misalkan gini, dia tertarik dengan engine tuning engine. Ya, gimana caranya mesin itu bisa optimal bekerja lebih kuat. Dia kan belajar itu. Gitu loh Ibu. Jadi konsentrasinya adalah melihat grafik yang tingginya, abaikan dulu yang rendahnya. Ya, cuman yang jelas kalau dari grafik bakat seperti ini ya. Ini karena saya lihat komunikasi verbal dua-duanya di bawah 10% ya. Di bawah 10%. Ya sebaiknya jangan disuruh kerja kayak saya ya Ibu ya. Kasihan. Kebayang nggak kerja kayak saya dari pagi sampai pagi ngomong gitu? Jangan. Ya, itu sesuatu yang nggak enak buat dia, nggak nyaman. Ya, misalkan Ibu kasih contoh tuh kayak Om Tunggul tuh loh, kerjanya ngomong gitu. Kalau ini Raina, ngomong. Ya, nggak akan optimal lah nanti lah. Oke,
Bapak Ibu, Oke. ya rasanya